Oke, mantap. Jadi di video kali ini saya mau cerita tentang perjalanan dan mimpi saya sambil ngopi. Jadi saya beli gelas ini tuh di Curugnya 15.000. Bagus, asli, unik, dari kayu kayaknya. Jadi apa ya, mau ngomongin tentang mimpi dan perjalanan saya curhat aja gitu, unek-unek ya, pengennya mah cerita sama bebe begitunya, sama ayah. Tapi ya udahlah, begitulah, teboga aku mah deh. Enak banget asli ini. Bentar ya. Teh tarik sama susu, manisnya manis banget, saya suka. Jadi saya tuh orangnya pemimpi, ambisian gitulah kalau bahasa Sundanya, ambisi. Saya pernah dulu tuh punya mimpi, punya ambisi di masa-masa aliyah. Kalau umumnya tuh SMA lah. Jadi waktu itu pernah nih, di aliyah saya tuh ada apa sih namanya tuh, kalau ininya mah ekstrakurikuler lah gitu namanya tuh, ya adalah ya, pokoknya apa gitulah, pokoknya tentang nulis lah. Dan di hari itu di kelas itu, kalau gak salah kelas 1 kelas 2 SMA-an lah ya, aliyah lah, saya tuh lagi senang-senangnya baca novel. Jadi ngerasa aduh pengen nulis nih. Terus ada temen bilang kayak gini, naon lah sih, kan saya panggilnya Acung, nah si Acung mah naon tuh bisa nulis, yang naon ngiluan ke ekstrakurikuler ini gitulah, intinya kayak gitu. Emang saya belum bisa nulis waktu itu, tapi cuman pengen aja, cuman dibilangin kayak gitu, ngerasa kesinggung gitu. Tapi nggak sakit hati ya, aduh si bisi murag, tapi biasa aja gitu, maksudnya ini cerita aja. Terus saya punya mimpi di sana, saya punya mimpi bahwa suatu saat nanti saya pengen nulis, saya pengen berkarya dan punya buku sendiri. Ih, anginnya gede banget. Udah. Ya kayak gitulah. Pokoknya saya ambisi harus pokoknya. Dan setelah kuliah saya punya dan setelah kuliah saya punya 2 buku saya terbitin di penerbit Indi. 2 buku, yang pertama tentang kumpulan puisi dan yang kedua tentang prosa kayak gitu. Dan di aliyah itu juga saya mulai seneng naik gunung, dan saya punya temen orang NTT. Saya pernah bilang sama dia, kalau bahasa Indonesia mah gini ya, suatu saat nanti saya pasti ninjak kaki di NTT. Walaupun saya gak tahu NTT itu di mana, kayak apa, di sana ada apa aja, gak tahu sama sekali. Tapi gak tahu kenapa di masa-masa itu saya banyak mimpi, banyak ambisi, pengen kesana, pengen kesini gitu. Nah setelah kuliah, saya kuliah di salah satu, ya adalah pokoknya ya, dan itu bukan keinginan saya, keinginan orang tua saya. Saya ngerasa mimpi saya itu terbunuh gitu ya, apa ya sih, bukan terbunuh ya, namanya tuh tertidur lah kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa mimpi itu tuh nggak kepikiran terus, dan kalau nggak terwujud tuh nggak enak hati itu gitu, harus aja gitu, gak tahu kenapa. Dan alhamdulillahnya mimpi saya pengen punya buku tercapai. 2 buku itu ya, walaupun nggak banyak yang baca ya, yang penting hati puas aja gitu. Kalau mimpi saya, salah satu mimpi saya itu terwujud. Dan mimpi saya yang kedua adalah pengen ke NTT, dan tujuannya pengen ke Labuan Bajo. Tapi karena kuliah saya itu universitasnya, bukan universitas apa ya namanya ya pokoknya kuliahan lah, nggak ada libur panjang. Ini banyak kan, ini mau jam 3 sore boy ya, terusin ya. Dan
setelah di kuliah saya itu gak ada libur panjang, paling panjang seminggu gitu. Dan saya kalau main tuh nggak puas kalau cuma segitu, kalau backpackeran gitu. Saya pengen backpackeran aja ke luar Jawa gitu. Ya sebelum itu saya pernah liburan ke Jogja, ya ke yang deket-deket lah, masih Jawa Barat, masih Pulau Jawa lah. Saya tuh pengen punya mimpi backpackeran ke ya ke luar Jawa gitu. Bentar ya, banyak orang, malu ngomong. Nikmat. Kayaknya hujan deh kalau di sana. Ini udah mendung banget asli. Nantiin dulu deh. Masih banyak orang yang lewat. Gak jadi deh. Tunggu ya. Nah, pokoknya kalau kuliah saya itu ya kalau liburan semester adalah gitu, cuman bentar ya kan. Cuman saya pernah ke Dieng, pernah mana lagi ya lupa. Ya adalah gitu. Cuman mimpi saya yang terbesar tuh pengen backpackeran ke Labuan Bajo, ke Lombok, Labuan Bajo gitu ya. Nah, setelah wisuda, pasca wisuda, pra wisuda, saya pengen ngabulin mimpi saya itu. Saya melakukan backpackeran ke pertama tuh Surabaya, Lombok, dan terakhir Labuan Bajo, dan pulangnya ke Merbabu. Itu saya merasa senang banget gitu, bahagialah gitu, saya ngerasa bahwa hidup itu ada dua. Pertama tuh hidup atas dasar keinginan orang lain, dan yang kedua atas keinginan diri sendiri. Nah, saya tuh ngerasa bahwa sebelum itu saya tuh ngerasa hidup keinginan orang tua saya gitu, keluarga saya, teteh saya. Saya tidak menyalahkan, ini mah curhat aja. Ya saya kuliah yang bukan keinginan saya, dan setelah kuliah pun saya bingung. Pokoknya udah itu alhamdulillah terkabul ya mimpi saya itu pulang, ya udah saya bahagia, dan setelah itu wisuda saya bingung mau kerja apa gitu. Saya ngalamin susahnya cari kerja gitu, walaupun cuma sebulan sih nganggur, dan saya nggak terlalu menikmati dengan profesi saya ini gitu. Setelah itu saya pertama kerja tuh saya di Cikampek. Setelah itu saya resign karena berbagai faktor lah. Terus saya berangkat ke Jakarta. Saya tuh mimpi saya tuh pengen apa ya, bukan pengen jadi artis, cuman saya senang aja gitu ketika saya dikenal, ketika saya berkarya. Saya pengen punya penghasilan dari hobi saya gitu, bikin video gitu di YouTube kayak gitu. Waduh, mau hujan, dipersingkat lah ya. Nah, pokoknya saya tuh setelah backpackeran ke Labuan Bajo itu ngerasa, pengen banget gitu saya bisa backpackeran terus kemana-mana keliling Indonesia sambil nge-YouTube, ngasilin duit dari YouTube kayak gitulah. Cuman ya nggak gampang juga. Saya udah dari Cikampek juga saya jalan YouTube saya, udah ini channel YouTube ini udah hampir 3 tahun lah, tapi nggak ada berapa perkembangan. Tapi nggak apa-apa, saya seneng gitu. Cuman ini mah pengennya, impian terbesar tuh saya pengen jadi YouTuber, pengen keliling Indonesia ngasilin duit dari YouTube kayak gitu. Nah, saya tuh ke Jakarta tuh ya pengen ngejar, saya pengen jadi, nggak tahu, saya pun suka ini ya, suka nonton, pengen gitu jadi pemain film gitu. Dulu tuh pas zaman pandemi itu asli anjir susah ya. Saya tuh pernah ke mana ya, Antv, RCTI kayak gitu, pengen jadi penonton bayaran, pengen tahu aja gitu gimana gitu ya di TV itu penonton bayaran. Cuman waktu pandemi kan nggak boleh, ya udah
udah enggak lah, problema. Setelah itu pokoknya saya stres banget lah di Jakarta lah. Terus saya jadi Gojek. Aduh, hujan ini. Nanti dilanjut ya ceritanya, hujan gede. Oke, mantap. Setelah hari lari karena hujan dan digembol sama hammock. Tadinya mau packing di sana, cuman kagok gitu, tanggung. Nanti di bawah aja. Dan saya juga lupa kunci motor ketinggalan, nggak tahu di mana. Semoga nanti ada, santai aja. Terusin ya obrolan tadi bahwa ya saya pernah stres lagi, bukan stres sih, lebay ya sedikit stres di Jakarta itu ya. Setelah itu saya kena corona karena ngegojek kayak kesana sini, penghasilan seneng saya ngegojek, cuman penghasilan kok jadi kurang gitu. Tapi saya menikmati. Setelah itu ya saya ngegojek kena corona. Setelah itu lebaran, udah puasa, sama puasa saya di rumah ngegojek dulu sih, terus duduk ke rumah. Setelah itu saya awalnya gak mau lagi ngejalanin profesi saya karena ada sedikit trauma gitu ya. Saya jadi berpikir bahwa kita gak boleh mengolok-olokan atau mengolok-ngolok gitu orang yang kena trauma yang lebih gitu ya. Kayak yang dilecehkan, pelecehan seksual atau apalah gitu yang bikin orang trauma. Jangan cuman gitu. Saya jadi belajar gitu, jangan cuman gitu, jangan apa sih namanya tuh, dia ngomong naon. Pokoknya jangan menyepelekan orang yang trauma, karena saya juga gak tahu, suka kepikiran aja ya ada masalah apa ya. Pak asa biasa lah ya teman, itu yang bikin trauma asli. Terus saya ya kembali lagi ya, orang mah ketika lagi stres, lagi ada masalah, kembali laginya kepada Allah gitu. Saya ngedoa semoga dapat kerjaan lagi. Terus di sana tuh lagi ada cicilan lumayan gede. Kalau diceritain lengkapnya panjang sih, pokoknya intinya itulah, saya lagi cicilan. Terus saya berdoa, ya Allah tolonglah kalau saya masih ada rezekinya di profesi saya ini, mudahkan gitu, saya bikin betah. Ya, alhamdulillah saya itu terkabul. Udah mau setahun nih saya kerja, alhamdulillah saya betah, nyaman, masih bisa liburan. Kemarin sempat berpekaran lagi, Bali, Banyuwangi, dan Karimun Jawa. Saya bersyukur. Aduh, ada orang, saya malu kalau ngomong. Bentar ya, haus dulu. Nah, setelah itu ya pokoknya alhamdulillah lah saya di tempat kerja yang sekarang saya nyaman, betah, dan saya masih bisa jalan-jalan lah. Cuman ya itu, mimpi saya yang pengen jadi YouTuber, maksudnya pengen keliling Indonesia lah. Pokoknya mimpi terbesar saya tuh saya pengen keliling Indonesia sendirian, tapi saya sambil nge-vlog, dan vlog itu di YouTube itu sambil ngasilin duit gitu. Masih terbayang-bayang aja sampai sekarang. Saya jadi mikir gitu bahwa sebetulnya Allah tuh udah ngasih apa yang kita mau, tapi seringkali kita menolaknya atas dasar selera gitu. Saya udah minta ini dikabulin sama Allah, kepengen lagi hal lain gitu, karena atas dasar itu selera. Ya, saya mikir sih gitu. Saya masih fokus ke YouTube gitu, masih ya walaupun belum ada perkembangan. Tapi saya suka yakin gitu kalau suatu saat nanti saya bisa ngasilin, ya pokoknya hidup lah ya, makan bisa dari YouTube gitu. Dan saya keluar dari profesi saya ini gitu. Karena gimana ya, susah lah gitu kalau kita nggak suka ayam dipaksa makan ayam walaupun enak. Cuman kalau nggak suka ya nggak suka.
begitulah. Cuma saya jadi berpikir ya udah jalanin aja gitu. Maksudnya dari saya ngelihat saya sekarang dan 3 tahun ke belakang, bahwa hidup tuh ya perjalanan dari satu titik ke titik lain, dari masalah ini ke masalah lain gitu, dari pikiran ini dan kepikiran itu gitu. Ya udah jalanin aja gitu. Saya juga bukan gak berani ya, suatu saat nanti saya pasti bakal memutuskan untuk resign dan keliling Indonesia, cuman gak tahu kapan. Dan saya gak gimana ya semoga tergabul lah doa saya. Adalah begitulah. Oke, cukup sekian videonya pokoknya mah. Nantilah kembali lagi di ngopi ngolah pikiran.